Bang Tambun sama Bang Sepuan mau dialog atau bertanya? Silakan. Ya kalau saya sih apa ya, enaknya mah dialog aja gitu. Lanjut. Ya silakan bertanya aja. J Tambun sama yang lain yang naik ke sini yang non muslim bertanya aja dulu. Ya, bertanya saja. Kalau mau menjelaskan pun kami kasih tempat kok, tapi kami tanggapi nanti. Silakan. Pertanyaannya 3 maksimal untuk 1 orang karena non muslimnya tidak 1, kecuali 1 orang boleh. Ya, silakan. J, pertanyaan pertama. Untuk pertanyaannya apa ya, ini seputar Kristen apa sekitar? Saran saya kalau mau bertanya lebih baik tanyakan tentang agama Islam. Kalau mau bertanya tentang Kristen pun kami bisa jawab. Kenapa? Kami adalah orang yang belajar tentang kekristenan dan bahkan sudah diskusi. Ya. Oke, Jadi ya. kalau mau bertanya tentang Islam itu lebih baik. Bertanya tentang Kristen pun nggak masalah. Kami akan menunjukkan literasi membantu kalian untuk memahami kitab kalian. Silakan. Oke, saya kalau lebih enak saya sih bertanya tentang keislaman aja. Saya cuma mau nanya gini, di kitab Kristen kan sudah jelas bahwasanya itu perjalanan dari penciptaan sampai kepada Israel dan keturunannya sampai kepada Yesus sampai kepada Rasulnya. Nah ini kemudian ada kitab Muslim, mohon maaf, Al-Quran, itu perjalanan juga sama, hampir sama dari sampai ke kitabnya perjalanan ke bangsa Israel lah menurut saya. Nah tiba-tiba Nabi Muhammad kan yang dipercaya itu bukan keturunan Israel atau keturunan Abraham dari Ismail gitu ya. Ya maksudnya kenapa ya kok nggak dari keturunan Ismail aja? Nah gitu loh, maksudnya kenapa yang diambil itu turunan dari apa namanya, dari keturunan Israel sendiri gitu, kenapa nggak dari keturunan Ismail sampai kepada Muhammad gitu. Nah itu aja sih yang mau saya tanyakan. Mungkin sebelum guru-guru saya menjawab, Bang Jibril dan Ustadz Alif, saya bantu dulu untuk meluruskan pertanyaannya. Habi di mute dulu. Ya, Habi di mute dulu. Di mute dulu. Sebelum saya dibantu sama ustadz-ustadz saya untuk menjawab, saya luruskan pertanyaan yang keliru dulu. Pertama, pertanyaannya dibuka dengan statement. Kitab kami kan sudah jelas tuh. Nah, itu pernyataan namanya. Pernyataan Anda yang mengatakan kitab kami sudah jelas, bagi kami ini itu klaim yang tidak terbukti, Pak. Kalau Anda mengatakan kitab Anda sudah jelas, Anda harus bertanggung jawab membuktikan apanya yang jelas, bagaimana kejelasannya. Nanti dari situ baru kita tahu apakah pertanyaan Anda ini relevan untuk dijawab atau tidak. Karena bagaimana mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang salah, pertanyaannya saja sudah keliru. Paham nggak? Silakan. Jelaskan. Saya minta gini aja deh, jelaskan dulu kejelasan kitab Anda, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Kita tunggu itu dulu untuk dijadikan bahan diskusi ya. Silakan. Oke. Nah jadi gini, dari Kejadian itu kan sudah dijelaskan, mungkin Uni sama teman-teman di sini sudah, karena memang Alkitab itu diciptakan dalam semua bahasa yang ada supaya untuk memudahkan untuk mengerti. Dari Kejadian penciptaan, dan kemudian perjalanannya sampai kepada ya semualah sampai kepada Wahyu. Itu adalah perjalanan dunia ini dari awal penciptaan sampai kepada akhirnya nanti itu sudah diterangkan. Nah itu diterangkan semua di Alkitab. Oke. Anda bilang semua diterangkan di kitab Anda tentang penciptaan langit dan bumi. Pertanyaan saya adalah, dari mana Anda tahu itu adalah penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi? Dari mana Anda tahu bahwa itu bukan dongeng, bahwa itu bukan karangan, bukan rekayasa, tapi adalah pernyataan Tuhan tentang penciptaan langit dan bumi? Nah, pengetahuan ini kami harus tahu nih, dasarnya apa? Kalau saya ditanya pertanyaan itu, saya bisa jawab.
Dari mana Unirifa bisa mengatakan bahwa kitabnya itu suci dan kitabnya itu jelas? Saya bisa jelaskan. Alasannya adalah 1, 2, bisa jadi jawabannya banyak, bisa jadi 10, bisa jadi 15, tergantung siapa yang bertanya. Tapi ketika saya bertanya, apa alasan Anda katakan kitab Anda jelas? Anda menjawab, karena di situ tertulis bahwa bagaimana bumi diciptakan. Kalau saya tulis, bumi diciptakan pertamanya peta, terus kemudian dibulatin nama Tuhan, Tuhan kemudian nanamin pohon. Itu jelas nggak gitu? Jelas juga sesuai definisi Anda. Maka pertanyaannya, apa bedanya kitab Anda dengan karangan manusia yang sedang berdongeng? Apa perbedaannya? Supaya kita tahu bahwa ini betul-betul penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi. Oke, boleh saya Apa jawab? perbedaannya? Silakan. Nah, jadi dari penciptaan itu yang pertama tentang perbedaan matahari, bulan dan bintang yang menjadi pembeda bulan, pembeda jam, pembeda ini kan sudah dijelaskan di Alkitab dan Di itu mana kita dijelaskan itu? Penjelasan Kebetulan- itu di mana kita bisa temukan? Kebetulan saya nggak apa namanya? Itu tanda itu. Tanda on. Nah, Kalau enggak, dengar dulu. Kalau saya sambil buka ini masuk nggak? Saya sambil buka. kedengaran kok. Kalau seandainya saya bisa membuktikan bahwa kitab Anda itu tidak jelas, ya, gimana? Boleh nggak saya membuktikan, membantah statement? Kan Anda tidak mampu membuktikan nih. Apa perbedaan kitab Anda itu dengan karangan manusia yang adalah dongeng? Kan belum saya dapatkan informasinya nih, perbedaannya apa. Maka izinkan saya menggugurkan statement Anda yang mengatakan kitab Anda tidak jelas. Pertama, saya mengatakan kitab Anda tidak jelas. Saya nggak tahu siapa penulisnya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak tahu, secara 6 tahun diskusi dengan pendeta pun saya nggak pernah mendapatkan informasi yang valid dan ilmiah. Siapa yang mengatakan bahwa ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan? Saya tidak pernah mendapatkan informasi dan pengetahuan secara ilmiah, 6 tahun diskusi dengan non-muslim, bahwasanya yang mengkanon, yang membuat standarisasi bahwa kitab ini adalah perkataan Tuhan, saya tidak pernah dapat nama itu. Kalau tidak bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, maka apakah bisa dikatakan ini kitab yang jelas? Nggak bisa. Kalau hanya standarisasi kejelasan kitab suci, adanya tulisan bumi diciptakan, saya juga bisa bikin kitab suci, Bang. Besok beli aja kitab suci saya, Made in Unirifa, According Rifa. Pertama, bumi itu diciptakan awalnya segitiga. Ya, Tuhan iseng pengen membuatnya bulat, lalu diaduk sama Tuhan, dicampur sama daun. Habis itu Tuhan nanam-nanamin tuh, iseng dia waktu itu, nggak sengaja dia jatuh. Bisa aja begitu. Lebih tepat saya, lebih rinci saya lagi, bikin AI lagi saya bikin. Dan pada waktu itu Tuhan waktu itu iseng, dia bikinlah manusia. Ya kenapa 2 kakinya ya, kalau dibikin 3 kasihan nanti jalannya susah. Lebih jelas lagi penjelasan saya. Nah, mending mengimani kitab yang saya buat, minimal Anda tahu penulisnya siapa. Unirifa penulisnya. Siapa dia? Oh, dia adalah istri Tuhan. Dari mana dia Anda tahu? Dia yang bilang. Apa buktinya? Buktinya ada 5.000 yang nonton waktu dia nikah. Mana itu namanya? Nggak tahu. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan kitab Anda itu jelas, harus ada sandarannya. Minimal Anda tahu siapa penulisnya. Jadi, Itu baru gini jelas. ya. Oke, bisa saya jawab. Silakan. Nah, untuk orang yang pertama diperintahkan Tuhan itu untuk menulis di Kejadian adalah Musa. Nah, tuliskanlah itu dalam kitab-kitab. Jadi gini, apa yang dituliskan dalam kitab itu, jadi ibaratkan seorang penulis novel. Jadi Halusinasi. yang penulis itu memberikan apa yang menjadi isi hatinya dan dituliskan oleh si tukang ketik. Nah, seperti itulah artinya, seperti Musa. Metode apa Musa. yang Anda pakai untuk memvalidasi bahwa kitab yang Anda pegang sekarang itu tulisan Musa, bukan campuran karangan manusia yang lagi mabuk kecubung, bukan karangan manusia yang lagi birahi,
bukan karena di situ ada Amsal 7:18, bukan karangan manusia tukang fitnah, karena di situ ada pernyataan ada nabi yang ngambil bini orang, bukan karangan manusia yang lagi mabuk janda karena banyak sekali kecintaan terhadap janda, bukan pernyataan dari orang ODGJ karena ada ditulis hal-hal yang tidak make sense. Dari mana Anda tahu kalau kitab itu bersumber dari Tuhan, bukan dari karangan manusia yang memiliki sesuatu yang salah dengan pikirannya? Ya, Dari jadi mana? gini, Metode apa oke. yang Anda gunakan? Metode yang Anda gunakan sebagai manusia hidup untuk mengatakan bahwa kitab itu kitab yang jelas, metodenya apa? Ini baru ilmiah nih. Kalau pertanyaan itu dilempar ke saya, wallahi saya bisa jawab. Iya. Jadi begini. Jadi setiap orang yang selama di perjalanan di Alkitab itu, nah ya kenapa Tuhan mengangkat nabi-nabinya? Nabi-nabinya itu untuk menulis kitabnya gitu loh. Itu Di perjalanan- itu kan gini, brotherku, yang saya tanyakan itu bukan apa yang ada di dalam kitab itu. Yang saya tanya adalah kitab itu bisa dikatakan suci itu kenapa? Alasannya apa? Anda membuat statement besar loh. Kitab saya jelas. Lah, jelas apanya? Emang Anda tahu siapa penulisnya? Loh, penulis itu setiap nabi itu loh. Jadi memang Siapa coba? kitab- Siapa? Coba Ya, kitab oke. Kejadian yang nulis siapa? Prokosuntur. Oke lah, kalau untuk siapa ini siapa? Nah, kalau kejadian yang saya tahu Nah. itu di Musa. Brother, makanya berhenti mengatakan kitab kalian jelas. Katakan saja, saya beriman bahwa kitab itu suci. Clear diskusi kita. Artinya imani saja. Kalau Oke, saya benar. nggak gitu. Saya bukan imani. Saya mampu membuktikan bahwa kitab ini dari Allah dengan pembuktian yang ilmiah dan rasional. Dan bahkan tak terbantahkan sampai 1443 waktu Ternate saat ini. Saya tantang, bukan saya yang nantang, bahkan Al-Quran sendiri menantang itu 1400 tahun lalu. Kalau kitab ini bukan datang dari Allah, tentu banyak di dalamnya kontradiksi. Ada nggak kontradiksi di Al-Quran? Kalau kitab ini tidak datang dari Allah dan kalian ragu kepadanya, buat semisal. Ada nggak tiruannya? Satu surah, satu kitab. Ini alasan saya katakan bahwa Al-Quran itu suci. Saya punya 15 jawaban, tergantung siapa yang bertanya. Tapi kalau kalian ditanya satu saja alasan bahwa kitab kalian layak dikatakan jelas dan suci, kalian tidak mampu, brother, menjawab Oke. pertanyaan siapa, mengapa, gimana, bagaimana. Kalian nggak punya jawaban itu. Oke lah, kalau Walaupun gitu. kamu sekolah sampai S5 sekalipun di STT. Iya, kalau gitu saya dulu yang bertanya, boleh ya? Dari tadi kan Anda bertanya, cuman saya luruskan. Enggak. Sebelum saya- pertanyaan Anda dijawab sama Bang Jibril dan saya dan Ustadz Alif, saya luruskan dulu klaim bombastis itu supaya dihentikan untuk disiarkan terus-menerus gitu loh. Loh, kan Mending tanya tentang Islam aja, jangan bikin klaim. Kitab saya kan jelas, apanya yang jelas? ya coba dengar dulu. Nah, silakan, mending bertanya aja lah. Saya sudah Oke. sarankan kalian bertanya saja lah. Begini, saya itu nggak mau ngebantah tentang Al-Quran karena saya nggak tahu isinya, saya nggak pernah membaca. Jadi kalau Anda Uni bertanya tentang Alkitab, saya jelaskan bahwa itu perjalanan dunia ini dari awal sampai akhir. Nah, Iya, sebagai dari mana pembuktian. Anda tahu itu? Oke, Ini kan sebagai dari tadi pembuktian. saya sudah stop Anda untuk membuat klaim bombastis Oke, loh. saya buktikan dulu Dari untuk satu. mana Anda tahu? Sebentar. Nanti. Iya. Dari mana Anda tahu kalau kitab itu adalah dari Tuhan yang dicatatkan oleh tokoh yang bernama Musa? Dari mana Anda tahu dan metodenya bagaimana cara pencarian tahu? Pengetahuan ini didapatkan, konklusi ini didapatkan bahwa ini dari Tuhan, ini ditulis Musa. Metode yang kalian gunakan apa? Kalau saya tanya orang Yahudi, mereka bisa jawab. Karena kami telah menghafalkan itu turun-temurun dan kami percaya nenek moyang kami itu mengatakan itu firman Tuhan, karena itu dari si A, dari si B, sama kurang lebih. Ada sanadnya. Kalian yang dapat terjemahan itu dari LAI, membacanya di situ ada Tuhan yang lagi bicara, telapak kakinya kedengaran. Terjemahan itu yang menuliskan siapa? Dari mana sumbernya? Versi apa yang diterjemahkan? Apakah Septuaginta atau teks Mesora?
Kalian bisa nggak jawab ini? Kalau tidak mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, jangan pede sekali mengatakan di hadapan kami umat Islam yang sangat kritis ini bahwa kitab kalian itu jelas. Mending tanya Islam. Kan saya sudah bilang dari tadi. Ya itu kan gini. Tanya Islam aja, Je. Tanya aja, Je. Islam aja. Ya gini, perkara iman ini adalah perkara kepercayaan. Artinya walaupun saya Kristen, kalau saya baca itu belum tentu saya mau menjalankan gitu loh. Jadi apalagi yang saudara saya yang Muslim kan gitu, nggak mungkin. Nggak ada kaitannya itu gitu. dengan itu. Nggak nyambung. Itu Iya. personal itu terserah, itu pilihan itu. Oke, sekarang saya Mending bertanya. gini, saya ajarkan klaim supaya nggak kami bertubi-tubi mengkritisi. Gini klaimnya lebih bagus nih. Menurut keyakinan saya, menurut keimanan saya, kitab saya suci. Terima nggak terima suka-suka kau nih. Kan enak diskusinya. Udah, oke, ya udah. Oke, Tapi ketika saya- membuat kitab saya kan jelas. Giliran ditanya jelas apanya? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Iya kan saya mau Mending menjawab. bertanya. Saya sudah bilang loh, bertanya saja. Iya kasih saya ngomong lah. Kita kan diskusi TikTok. Oke, Saya kan dengar. bertanyanya jelas. Apanya yang jelas dari kitab Anda? Oke, saya kasih ke ininya dulu. Saya kasih satu ayat aja dulu tentang kejadian. Masuk nggak suara saya? Ya, jangan pergi dari ini, dari saya sudah bilang. Berarti nggak masuk suara saya. Coba Bertanya saja tentang Islam, karena room ini bukan room tempat kami mendengarkan doktrin gereja. Room Oke. ini adalah room untuk edukasi buat non-muslim, terkhusus umumnya orang Islam, tentang dialektika lintas iman, di mana prioritasnya itu siar Islam. Oke lah. Kami ingin meluruskan pemahaman yang keliru dari saudara-saudara Kristen tentang Islam. Segabrul apapun pertanyaan kalian, bahkan kami insya Allah, walaupun mungkin sedikit kesal karena pertanyaan yang tidak bermanfaat buat peradaban, kami tetap usahakan jawab. Nah, sekarang saya suruh Anda bertanya saja daripada nanti ribet urusannya. Ini kayak dosen lagi ngelulusin mahasiswa, dapat info dari mana nih jurnal nih. Anda kalau depan dosen udah disobek itu jurnal atau tesis Anda itu. Apa yang Anda ucapkan dari tadi itu udah dibalik-balik. Udah ngomong apa lu? Iya. Makanya dengar mending dulu. nanya aja daripada Makanya menjelaskan. Iya makanya didengar dulu. Tadi makanya kan si Uni bertanya jelas dari mana. Nah, saya mau menjelaskan tentang kejadian 1 ayat 14. Itulah yang menjadi penentu hari-hari, bulan dan bulan. Itu dari penciptaan itu loh. Nggak ada sejarah macam begitu. Nah, itu kan yang kita jalani setiap Pertanyaan hari. saya Nah, adalah perkataan bahwa tertulis di situ diciptakan hari kesekian, diciptakan hari. Anda tahu dari mana itu Tuhan yang ngomong? loh, itu Dari mana firman- Anda tahu? Iya, dari firman- mana Anda tahu? Firman Tuhan loh. Iya, yang bilang itu siapa? Yang bilang itu siapa? Metode saya yang sudah- untuk membuktikan kalau itu firman Tuhan, menggunakan metode apa? Apa metode yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa itu perkataan Tuhan? Coba. Ya, firman Tuhan kan sudah disebutkan. Berfirmanlah Tuhan. Loh, itu kan perkataan Kalau Tuhan. saya Artinya- bikin nih di artinya kertas gini. nih, saya bikin di kertas nih. Nah, Berfirmanlah Tuhan, kujadikan si Rifa itu wajahnya manis, badannya kayak model, kulitnya sawo matang, dan dia disukai si sama si Petra. Berfirmanlah Tuhan. Terima nggak itu sebagai firman Tuhan? ya dengar ya. Terima nggak itu sebagai firman Tuhan? Begini, setiap nabi yang Enggak, jangan yang begini sudah dulu, dipilih- brother. Brother, jangan begini dulu. Belum selesai. Saya tulis, berfirmanlah Tuhan, dijadikan Uni Rifa manis mirip Siren Sungkar, yang nanti dia akan menjadi seorang wanita yang punya anak luar biasa. Apakah bisa diterima sebagai firman Tuhan? Itu dulu pertanyaan saya loh. yang nggak jelas nggak bisa. Karena gini, Nah, itu yang Anda bilang barusan. Ketika ada kitab yang tertulis, Anda temukan dikeluarkan oleh LAI, tertulis di situ Tuhan menciptakan ini.
Dari mana Anda tahu kalau itu firman Tuhan? Bukan karangan manusia yang lagi mabuk kecubung, bukan karangan manusia yang lagi nungguin antrian berobat. Dari mana Anda tahu kalau itu firman Tuhan? Apa alasan itu dikatakan jelas? Pertama, dari mana? Berarti sumber yang saya minta. Kedua, apa alasan dikatakan jelas? Maka jawabannya adalah metode begini, karena begini. Begitu loh diskusi Nah, sekarang kalau saya epistemologis. Sekarang kalau saya bertanya, manusia ciptaan Tuhan atau ciptaan, atau memang seperti yang di pelajaran bahwa manusia itu berasal dari Pithecanthropus dan segala macam. Nah, Munirifa percaya manusia ini ciptaan Tuhan atau memang melalui peradaban? Coba. Manusia memang diciptakan oleh Allah. Nah, Unirifa tahu dari mana? Oke, Dalam dari mana dia Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, apa itu? Aku nggak ngerti. Nah, Langsung dan aja ingatlah terjemahannya. ketika Allah mengingatkan kepada kami, Allah memberitahukan kepada kami bahwa Allah pernah berfirman kepada para malaikat. Ya, Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, dari mana saya tahu kalau itu firman Allah? Pertama, bahwa Al-Quran bisa dikatakan sebagai firman Allah, ada kriterianya. Satu, Oke. dia merupakan perkataan Tuhan yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Kedua, disampaikan oleh orang yang disebut sebagai nabi dan kenabiannya tak akan mampu dibantah karena memang dia memiliki ciri-ciri benar dan juga tidak pernah berbohong. Itu salah satu ciri krusial tentang nabi. Ya. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Al-Quran tidak ada satupun karya ilmiah yang membuktikan ada kesalahan secara bahasa. Ada distorsi di dalamnya secara transmisi. Tidak ada kesalahan secara ilmiah. Tidak bertentangan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Dan tidak ada yang dapat meniru diksi narasi yang terkandung di dalamnya. Dan tidak ada yang mampu meniru semisal satu ayat pun walaupun hanya huruf alif lam mim. Maka kalau seperti ini yang kami buktikan di hadapan kalian, Al-Quran memiliki standar untuk dirinya sendiri sebagai kitab yang dikatakan suci. Inilah alasan kenapa saya katakan Al-Quran suci. Tapi ketika saya tanya balik, apa yang tertulis di kitab Anda, itu yang nulis siapa? Metodologi untuk memvalidasi bahwa itu perkataan Tuhan, bukan perkataan orang yang lagi nunggu antrian di rumah sakit jiwa. Dari mana itu Anda tahu kalau itu perkataan Tuhan? Ya, bagaimana metode memvalidasinya? Kalau Al-Quran, bagaimana metode transmisi? Jangan banyak ketawa, karena dalam kitab Amsal dikatakan berperkara dengan orang bodoh, dia akan banyak tertawa dan akan mengamuk. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Ya, Ya. apalagi ketawa sedih, ketawa miris, ketawa ketampol ya. Nah, lanjut dulu bentar. Jadi kalau saya tanya, kenapa kitab Anda yang disebut dengan Bible itu suci kalau tidak ada parameternya? Maka tidak ada bedanya dengan buku Dr. Uli Kozok. Bahkan buku Dr. Uli Kozok ini lebih berkualitas karena yang pertama, sumbernya penulisnya jelas. Siapa penulisnya? Dr. Uli Kozok. Apa sumbernya? Dari mana sumbernya? Ada daftar pustakanya, ya. Jelas. Bagaimana dengan Al-Quran? Siapa penulis Al-Quran? Mau zaman kapan? Zaman Rasulullah kita punya nama. Zaman Abu Oke. Bakar kita punya nama. Sebentar Sekarang, dulu. Ini oke. saya sedang menjawab siapa ini. Oke, saya tanya dulu. Sebentar. Selesaikan Ya. saya. Anda dari tadi kan sudah saya izinkan bertanya, tapi tidak sampai ke pertanyaan. Dari tadi mau menjawab saja walaupun Anda blunder. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Diam dulu biar Anda tahu bagaimana metode memvalidasi kitab itu suci atau tidak. Siapa? Apakah Al-Quran, apakah kami umat Islam mampu menjawab siapa? Pertama, siapa penulisnya? Siapa penghafalnya? Siapa sumbernya? Sumbernya pertama adalah Muhammad ibnu Abdullah. Bagaimana metode penyampaian Al-Quran? 23 tahun berangsur-angsur dihafalkan. Secara ilmiah, mengagetkan atau mencengangkan tidak kalau ada satu kitab yang dihafalkan? Tidak, ternyata sampai detik ini pun manusia masih ada yang menghafalnya. Adakah satu buku yang bisa dihafal seperti Al-Quran?
Kenapa hanya Al-Quran satu-satunya buku yang bisa dihafal? Maka Al-Quran bukan buku biasa. Itu parameter. Yang kedua, siapa penulisnya? Mau di zaman siapa? Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, zaman sekarang. Kita bisa jelaskan. Bang Jibril bisa jelaskan. Itu bagannya pun ada. Transmisi dan pemeliharaannya, dan membuktikan dia tidak terdistorsi apa. Dihafalkan oleh banyak orang. Makanya belajar blockchain tuh. Sistem blockchain. Bagaimana sistem blockchain? Itu hampir sama dengan sanad. Ketika informasi diterima oleh banyak orang, maka kekuatan keakuratan informasi itu lebih kuat ketimbang hanya disampaikan 1, 2, 3 orang. Al-Quran bagaimana? Bagaimana cara membuktikan bahwa seluruh dunia menghafalkan ayat yang sama? Bukankah setiap hari umat Islam dari berbagai negara berkumpul di satu tempat untuk menghafalkan, melapaskan satu surah karena imamnya cuma satu? Ada tidak kamu dengar berita umat Islam lagi sholat di Mekah berantem gara-gara ayatnya salah dibaca imam karena tidak sesuai dengan bacaan dia? Kalau tidak ada pertengkaran karena kesalahpahaman bacaan Al-Quran, maka kenapa kalian katakan Al-Quran bermasalah? Kalau masalahnya saja tidak ada. Itu, lanjut. Al-Quran memberikan parameter terhadap dirinya sendiri. Seandainya ini bukan dari kami, kata Allah, maka tentu ada kontradiksi dalamnya. 1400 tahun. Ada tidak salah satu scholar seperti orang-orang di luar Islam, Izutsu Toshihiko, Louis Maaluf, Snok Horgonye, bahkan para penista agama yang fasih bahasa Arab, punya satu jurnal membuktikan ada kontradiksi antara ayat satu dengan ayat lainnya. Bawakan ke hadapan kami. Itu baru diskusi. Kalau tidak terpenuhi, tidak gugur standar Al-Quran, maka inilah yang disebut alasan mengatakan Al-Quran suci. Tapi kalau kitab Anda bahkan tidak lebih hebat daripada buku karangan Uli Kozok, kenapa dikatakan suci? Kenapa nggak jadiin ini aja kitab suci nih? Informasinya lebih lengkap lagi. Kan begitu. Jadi bertanya saja, brother. Karena kalau kalian membuat sebuah klaim, itu nggak lulus di hadapan kami. Kalau kalian itu klaimnya itu bombastis dan tidak terbukti, ya silahkan bertanya. Dari tadi sudah saya tekankan, bertanya saja, mending daripada bubuk depan kami nanti. Oke, sekarang saya bertanya deh. Karena kalaupun saya ceritakan tentang Bible percuma karena kalian nggak akan percaya. Tapi gini aja deh, saya anggap aja memang saya tidak pernah baca Al-Quran, saya tidak paham. Nah, cuman yang pernah saya dengar. Bentar nih, izin bentar. Silakan, Kok disclaimernya gitu ya? Kalau menjelaskan Bible percuma tidak percaya. Lah, lalu kami menjelaskan Al-Quran percuma juga dong kalau konteksnya tentang kepercayaan. Iya, percuma juga makanya, kami Muslim menjelaskan Al-Quran tuh Anda tidak percaya. Bukan gitu ranahnya. Ranahnya edukasi, menambah pengetahuan, wawasan gitu loh ya. Mengungkap sebuah kebenaran itu, Bang. Jadi ranahnya bukan tentang percaya tidak percaya. Diskusi itu kan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Iya, makanya kan saya tidak membantah apa yang dikatakan oleh Uni. Saya mute sengaja biar saya dengarkan. Cuman gini, kalau apapun yang saya jelaskan itu kan pasti kalian bantah. Nah, sekarang kata Uni bertanya saja. Sekarang saya bertanya tentang keislaman karena saya tidak tahu. Boleh bertanya ya? Tadi kan sudah disuruh begitu, Bang Jai, Bang Jai. Iya, makanya saya mau bertanya. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Jadi sebenarnya Al-Quran itu diturunkan atau ditulis, coba? Karena banyak yang saya dengar Al-Quran diturunkan gitu atau ditulis, coba. Bang Jibril mau jawab nggak? Untuk simpelnya untuk simpelnya diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Habis itu sahabat-sahabatnya menulis dan mengumpulkan. Sesimpel itu aja. Kalau mau cari buktinya saya bisa tunjukkan. Saya pernah dengar gini, bahwa bahasa Al-Quran itu kan tidak seperti bahasa Arab
yang biasa. Soalnya saya pernah pelajari juga waktu SMP itu. Oke, aksara Arab paham Melayu. saya pertanyaannya. Oke, saya paham pertanyaannya. Oke, contoh saya contohkan ya. Ada dalam bahasa Arab, sebelum Al-Quran turun, kata sur itu artinya dinding, pemisah. Sebelum Al-Quran turun, sur itu artinya dinding, pemisah. Tapi dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya ini. Ayat itu sebelum Al-Quran, ayat itu artinya pertanda. Tapi di dalam ayat itu kumpulan kata. Jadi di dalam Al-Quran, kumpulan ayat itu dibatasi oleh surah. Jadi pembatas, dinding pembatas antara ayat-ayat yang lain dengan surah-surah yang lain. Di situ contoh, ini contoh simpel, sesimpel-simpelnya saya bikin. Contoh kata sur di dalam Al-Quran penggunaannya berbeda. Disitulah bahasa Arab berevolusi setelah Al-Quran turun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit bumi beserta isinya ini mengevolusi bahasa Arab. Ya pertanyaannya saya gini, Al-Quran itu kan suka dibaca sama anak-anak, mulai dari ini kan diajarkan ya. Itu beserta dengan artinya atau gimana? Mereka mengerti nggak dengan artinya gitu? Saya bertanya nih. Ini saya yang jawab atau Bang Jibril? Silakan. Gini. Nah, itulah kenapa, karena tidak semua orang itu sama kondisi kognitif. Jadi mute dulu. Ya, saya ngerti. Ya. Itulah kenapa, my brother, saudaraku, kognitif manusia itu tidak sama. Pemahaman satu linguistik pun nggak sama, apalagi kalau kita bicara di Arab itu banyak dialek bahasa seperti di Indonesia. Bahkan ada saudara-saudara kita yang hidup di pedalaman itu tidak fasih bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia adalah lingua franca. Itulah kenapa Nabi yang diutus membawa Al-Quran itu menjadi guru dan suri tauladan, supaya menjelaskan maksud Tuhan kepada hambanya. Itu kenapa ada hadis. Jadi yang diikuti hadis apa Al-Quran coba? Dua-duanya lah. Nanti Anda aku kalau saya nanya, nambahin Uni ya. silakan. Nanti aku nambahin. Ya, nanti sedikit ini saya kasih Enggak, ilustrasi. Uni selesaikan dulu. Iya, siap. Saya kasih kamu ilustrasi nih. Ini pertanyaan gak relevan kalau di dunia pendidikan ya. Saya adalah guru, pengajar sejarah. Saya punya buku panduan nih, buku Dr. Uli Kozok. Saya menjelaskan buku Dr. Uli Kozok. Pertanyaannya, murid saya harus percaya Dr. Uli Kozok atau percaya saya? Silakan dijawab. Ya mungkin yang menyampaikan. Ya harus percaya kepada saya juga sebagai bukti dia percaya pada Dr. Uli Kozok, karena dia nggak tahu Dr. Uli Kozok dari saya, kecuali dari saya. Jadi kalau pertanyaannya apakah percaya hadis atau Al-Quran, ya dua-duanya. Karena ketika Al-Quran hadir dengan bahasa yang tinggi, apakah semua sahabat langsung paham? Kalau yang intelektualnya tinggi, kognitifnya orangnya cerdas, dia ngerti, nggak banyak bertanya, dia paham. Tapi kalau dia dari kampung nggak ngerti apa-apa, dia tanya, emang arti kata itu apa sih? Maka dijelaskan, arti kata ini adalah ini. Dan perkataan penjelasan itu yang disebut dengan hadis. Lalu Anda tanya kepada saya, percaya yang mana? Ya percaya kedua-duanya lah. Percaya kepada Rasulullah sebagai pembawa informasi dari Allah. Makanya tidak relevan pertanyaannya. Karena Nabi Muhammad itu guru, mengajarkan apa yang Allah kehendaki untuk diajarkan. Oke, saya tanya satu lagi. Udah dua, Boleh pertanyaan saya kedua ya. tanggapi Silakan dulu? tanggapi Boleh Ustaz saya Alif dulu. tanggapi dulu? Silakan Ustaz Alif. Ya. Ya, baik. Tadi kan pertanyaan mendasar yang ada di dalam pelajaran umat Islam kan gitu ya. Bagaimana ketika ada anak-anak belajar membaca Al-Quran itu berdasarkan terjemahannya atau tidak? Nah, ini memang sebuah pelajaran saya yakin yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena saya misal gini, Pak J tadi kan ya, menurut Anda kan tidak perlu diterjemahkan lagi kan, karena misal ketika di dalam orang Kristen menghafal kitabnya karena sudah menggunakan bahasa Indonesia kan gitu ya Pak J ya. Sudah jelas ya? Ya. Oke, baik. Ya, nah saya sedikit aja runut, mohon maaf, ini sedikit mengisi waktu karena ini pelajaran anak TK biasanya di dalam Islam. Jadi kan pertama diajarin tentang huruf hijaiyahnya, alif, ba, ta, sa,
Itu per katanya per hurufnya. Kedua, gabungan hurufnya aba, tasa gitu kan, atau ba, aba, jahaho dan seterusnya. Nanti istilahnya banyak lah. Nah, habis itu bacaan Al-Qur'annya, baru ke bacaan bahasa Arabnya. Nah, setelah bacaan bahasa Arabnya dihafal, perbaiki bacaannya. Setelah memperbaiki bacaannya, perbaiki juga maknanya, tahu terjemahnya, artinya kemana arahnya. Setelah tahu terjemah dan maknanya, di dalam Islam itu sampai juga diajarkan untuk anak-anak itu bisa mempraktekkan bagaimana gerakannya, gesturnya, menunjukkan caranya ketika membaca amma yatasaalun, dia menggunakan praktek gerakan tangan dan sebagainya. Itulah di dalam Islam. Kalau di Kristen, ini justru bahaya. Ketika baca firman Tuhan sudah terjemahan dibarengi dengan gestur gerakan tubuh. Kenapa saya bilang bahaya? Coba kalau metode ini diterapkan ke dalam Kristen, misal ketika anak-anak atau orang dewasa sedang membaca kitab Yeskel 23 dari 1, 2, dan 3 yang bunyinya, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah, sambil dipraktekkan dengan gestur tubuh, gerakan tangan. Bahaya itu. Kalau di Islam enggak. Ketika amma yatasaalun, itu anak-anak itu mempraktekkan gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan. Itu tidak ada masalah. Justru inilah bahayanya gitu kan. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada perawannya dipegang-pegang, dipraktekkan gestur tubuhnya. Bahaya ini. Belum lagi nih Amsal 6. Ya kan, Amsal 7, 16. Ketika dia menaburkan minyak gaharu, lalu marilah kita bersundul di rumah karena suamiku sedang tidak di rumah, dipraktekkan dengan gerakan tangan, gestur tubuh. Ya bahaya bang. Itulah kesempurnaannya di dalam Islam. Jadi tadi saya sampaikan, anak-anak itu pertama dari huruf hijaiyahnya, bacaannya. Setelah bacaan, perbaiki bacaannya, pelajari artinya. Bahkan setelah dipelajari artinya, dipelajari juga bagaimana gestur pergerakannya, arah ayat ini kemana, sehingga apa, yang tunarungu bisa paham, oh ini konteksnya tentang ini. Coba ketika Bible dibacakan kepada tunarungu, dipraktekkan dengan gerak tubuh, baca Yeskel 23, gimana coba kau jelaskan? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Iya. Jadi boleh saya jawab bang? Ya boleh lah. Iya. Jadi begini ya. Kalau di Alkitab itu ya harus disesuaikan. Kan makanya dibilang kalau anak-anak susul sama makanan. Tapi kalau sudah dewasa, makanan keras lama, makanan itu ada ayatnya. Jadi ya memang harus disesuaikan. Saya tahu ayat itu. Jadi itu saya tahu ayat itu pas di Amsal. Cuman kan itu ya itu nggak mungkin dibacakan untuk anak-anak yang masih belum paham. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Berarti kitab sucinya sesuai dengan usia ya. Jadi ya pantesan kan benar kalau gitu bang. Sempat tersiar informasi di Amerika itu bahwa Bible itu tidak bisa diajarkan kepada anak-anak karena menjurus kepada hal-hal yang tindakan amoral gitu kan. Ketika dibacakan ya seperti itu, anak-anak jangan pelajari dulu gitu. Kalau di dalam Islam dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua boleh dibaca. Bukan untuk tidak bisa dipelajari. Artinya kan kalau anak-anak itu kan ya kita sesuaikan dengan makanannya. Firman Tuhan juga kan ada, memang dia diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, ada juga peruntukan untuk orang yang sudah dewasa. Gitu loh. Jadi nggak semua dimakan habis kan gitu. Ini bukan tentang diperuntukkan loh, dibaca. Kan tadi pertanyaan Anda bacaan. Bukan tentang peruntukan. Iya kan sama aja. Jadi dibacakan kepada anak-anak. Ya kan yang berarti mengajarkan anak-anak Kristen itu tidak boleh baca kitab Perjanjian Lama. Bukan Perjanjian Lama secara umum. Kan ada ayat-ayat yang memang dikhususkan. Iya, berarti anak-anak Kristen tidak boleh baca kitab Yeskel, Amsal, Mazmur, Kidung Agung.
Gedung Agung itu nggak boleh. Bukan, itu kan klasifikasi, artinya itu sudah Ya, umum. saya Kalau kasih dia spesifikasi pun kau Yehezkiel masih itu, bantah pula. Yehezkiel dan atau katakanlah kejadian lama atau ke Yehezkiel itu kan sudah umum, nggak mungkin satu Yehezkiel nggak boleh, satu Amsal nggak boleh. Cuman mungkin Oh, pas di jadi ayat gini itu, mungkin maksudnya Bang ya. ngapain harus Ada diajarkan Bible gitu. cetak versi usia 5 sampai 7 tahun gitu kan. Ada Bible versi 18 plus gitu. Salah Kayak lagi. gitu. Ya, Salah lagi. gimana dong jadinya? Ya, jadi gini. Yang apa yang diajarkan kepada anak? Gak mungkin kan seorang guru sekolah minggu Bukan mengajarkan diajarkan tentang Pak, dibaca. Tadi kan Iya. pertanyaannya konteksnya dari tentang bacaan dan tahu terjemah Bang. Bukan Artinya kan pengajaran apalagi praktek ya. Janganlah, aku juga nggak setuju. Ini tidak tentang mungkin bacaan itu Bang. dibacakan gitu loh. Saya itu tadi dilema juga Bang. Ketika saya baca, kalau saya misal pelintir bunyi ayatnya, dibilangnya nanti saya menista. Ketika saya bacakan dengan sesuai tertulis, nanti dibilangnya saya porno ini apa sih nama istilahnya tuh apa tindakan yang asusila, karena ya kayak mengajak gitu loh, kan gitu ya. Jadi saya memang dilema, tapi saya apa boleh buat biar tidak dibilang melecehkan kitab orang, saya baca aja sesuai dengan yang tertulis. Nah makanya saya bilang tadi kalau di dalam Islam seperti itu kan pengajarannya. Makanya ketika Anda melihat lomba tahfidz Quran, anak-anak membaca suci Al-Quran, itu mereka bisa sambil mempraktekkan gerakan tangannya gitu loh, kemana arah ayat itu, sehingga manfaat yang didapat yang tunarungu, mohon maaf, nanti bisa memahami, oh ini konteksnya seperti ini, oh ini sedang membahas tentang peristiwa hari kiamat, oh ini tentang peristiwa adab seorang anak kepada orang tua, dan seterusnya gitu loh. Lah kalau makanya saya bilang tadi, pertanyakan bagaimana konteksnya ketika dibacakan kepada tanda kutip mohon maaf tunarungu, ketika di sana disuruh dijamah-jamah, masa mau praktekin tangannya? Ya kan Kan bingung juga. dalam konteks itu si abang membacakannya pada konteks menjamah-jamahnya, padahal di atas itu kan judulnya itu adalah nasihat-nasihat. Ada orang yang tidak berakal kan gitu dia. Nah, ada orang coba. yang tidak berakal. Oke. Oh iya, kira-kira Bang. seperti itu, Kalau dia konteks pergi ke ayat, ke persimpangan jalan. Nah, dia mengajak laki-laki. Nah, itu kan sudah dijelaskan coba pada akhirnya. gini, saya atau Anda, kalau saya open camp pun saya tidak bisa mempraktekkan, kebalik kameranya ya, saya tidak bisa mempraktekkan karena itu bukan kitab saya ya, itu bukan kitab saya. Tapi mungkin abang aja yang praktekkan. Ketika coba Anda baca Yehezkiel 23 itu dari 1 sampai 3 deh, lalu dengan bahasa gestur, dengan tubuh, dengan pergerakan tangan, sehingga yang mohon maaf tunarungu itu bisa memahami bunyi ayatnya. Bisa nggak? Oke, kebetulan saya nggak. Kalau untuk itu saya baca, oke, Anda saya yang paham. praktekkan. Oke, saya paham maksudnya. Berarti kalau itu kan mungkin abang kita mengajarkan ke tunarunggu. Ini sambil dia apa? Mungkin begitu yang abang pikirkan kan gitu ya? Bang, saya Iya. udah bilang tadi, ketika konteksnya tentang Al-Quran itu bukan hanya dipahami nanti terjemah sampai pergerakan tangan. Ketika umat Islam membacakan bunyi ayatnya, itu refleks gerakan tangan itu paham konteks bahasa tubuh, bahasa tangan mengisyaratkan itu kemana bahasannya. Gitu loh, itu yang saya bilang tadi, ketika di dalam Islam memahami, mempelajari kitab Al-Quran kan gitu. Nah, Kristen itu kan tadi sudah jelas, hanya dibaca, dipahami, dipelajari, itu konteksnya terjemahan saja, kan gitu. Nah, ketika terjemahan saja, bisa nggak dibuat juga sebuah konteks, dibuat sebuah gerakan gestur tubuh? Saya bahasa itu lupa istilahnya. Nah, abang, coba abang, saya baca Yehezkiel 23, abang yang mempraktekkan ya pergerakan tangannya ya, oke? Oke, bacanya dari Abangnya atas. gedein. Abangnya gedein kawan. Oke, ini enak nih kita diskusinya, ya kan? Oke, saya baca, saya bukain dulu, bentar. Bahkan kalau bisa kayak tempo hari bareng Ai Jibril tuh ada yang dibacanya itu di YouTube, bacaannya itu syahdu kali gitu kan. Tapi udahlah, ya nggak usah sampai ke sana ya.
Saya bacakan. Yezkiel ya 23 dari 1. Saya bacakan. Judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, gesturnya gimana bang? Pergerakannya? Amin jemaah, amin katanya. Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Ya, saya tidak pernah mengajarkan, tapi ya enggak. Oke, dengar. Oke, gini. Kebetulan saya kan, ya dengar dulu. Oke, dengar dulu. Saya nggak gini bang. Sebelum dilanjut abangnya, saya nggak sebenarnya mestinya kan disensor, tapi saya nggak berani karena ini kitab suci orang. Jadi apa boleh buat apa adanya ya. Enggak gitu. masalah. Ya, gimana aku turutin kemauannya. Jadi gini. Kalaupun yang aku memang nggak tahu bagaimana cara mengajarkan orang tunarungu, saya tidak paham. Tapi ya nggak mungkin juga digini. Cuman kan ya mungkin dengan pergerakan yang nggak harus yang berbentuk yang pornografi kan gitu. Orang tunarungu juga mungkin akan mengerti. Iya kan, nggak mungkin gini ya. Mereka juga akan mengajarkan ininya di ini. Nah tapi kan dia nggak baca pada akhirnya apa efek dari apa yang mereka perbuat. Nah itu dia. Intinya kan esensinya, tujuannya itu adalah apa dampaknya terhadap mereka. Itu yang tujuan utama dari isi kitab itu, bukan dari. Nah kita kan jangan memikirkan tentang yang kemesumannya. Oh, bukan gitu maksud saya abangku. Bukan ya, itu. jangan esensinya ke sana. Saya tidak melebar kemana-mana. Oke, cuman saya menanggapi dari sebuah pertanyaan. Dan saya ngajak open camp abang itu maksudnya katanya abang oke, siap untuk praktekan. Tapi oke, kita nggak usah paksakan. Kita tidak bisa paksakan. Jadi saya pun tadi izin mohon maaf ya yang menyimak Iwan Bella dilema. Kalau saya pelintir bunyi katanya nanti saya terkesan menistakan kitab orang gitu kan. Tapi kalau saya baca dengan vulgar sebenarnya saya juga nggak enak terlalu vulgar nyebutnya. Tapi apa boleh buatlah daripada saya disebut menistakan kitab orang. Oke, nggak apa-apa bang. Kalau memang nggak bisa dipraktekkan lagi ya memang cukup sulit untuk kita pahami karena intinya gini bang ya. Mohon maaf. Ya boleh ngomongnya. Siap. Kitab kekristenan. Mohon maaf saya nggak mau ngebahas kitab abang karena memang saya tidak paham. Saya juga yang mengimani kitab saya. Artinya yang ada di kitab kekristenan itu adalah power, kuasa gitu. Kuasa tentang apa? Segala sakit penyakit, segala badai. Kalau kalian membaca di Matius itu, apa yang tidak bisa? Badai dihentikan, penyakit disembuhkan, dosa diampuni. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Kuasa apa yang tidak ada pada dia? Dia mungkin orang berpikir kenapa bisa mati, kenapa bisa ini kan gitu. Jadi ya? kita fokus pembahasannya mau kemana nih bang? Biar enak kita masuk ke ranah diskusi kali ya. Oke. Gimana? Iya. Ya esensinya daripada gimana? kitab kita adalah kuasa gitu loh. Kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa dari segala sakit penyakit. Nah, kuasa dari segala apa ya? Dari badai topan, dari semuanya. Dan kemudian jika di kitab kita itu seorang nabi itu diberikan kuasa. Coba nabi mana yang tidak diberikan kuasa yang di Alkitab ya? Bahkan rasulnya. Iya, termasuk Yesus. Iya, itu makanya saya berbicara tentang kuasa. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, itu harus berkuasa gitu loh. Berkuasa atas segalanya. Bentar bang, dari sakit penyakit, bentar dari bang. ini, nah, bentar bang. Konteksnya nabi yang diberi kuasa. Ya. Kan para nabi diberi kuasa oleh Tuhan. Karena apa? Karena nabi itu kan diamanahi oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Maka juga diberikan dong fasilitas keamanan dan lain sebagainya kan gitu. Kekuasaan artinya bisa melakukan mukjizat-mukjizat kan gitu. Hal seperti ini dilakukan oleh para nabi. Pertanyaan saya, apakah Yesus termasuk atau tidak? Ya jelas.
jelas. Oke. Nah, artinya memang di situ Anda sudah sepakat Yesus itu setara sebagaimana para nabi yang lainnya. Apa yang dia lakukan, melakukan mukjizat ya, itu berdasarkan dari Tuhannya. Yesus itu hanya perantara. Oke, Tapi memang dengar. tertulis juga di kitab Anda gitu. Oke, dengar dulu. Jadi bedanya setiap nabi sebelum Yesus itu diperintahkan oleh Allah. Lakukanlah begini, lakukan begini, atau dia meminta kepada Tuhan. Nah, kalau Yesus dia langsung dosamu telah diampuni. Dia tidak meminta untuk meredakan angin. Enggak. Jadi karena itulah kuasa. Ya, silakan saya dengar tuh. Abang ada Bible nggak di situ? Aduh, kebetulan saya lagi di warung kopi mau berangkat kerja nih. Mohon maaf, Baik, Bang. kalau tidak ada, iya, silakan. saya menyampaikan satu pernyataan dari Yesus. Kira-kira nih kesimpulannya seperti apa? Begini Yesus bilang ya. Yohanes 12 nomor 48 sampai 50. Apa dia katakan? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke? Sebab kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke. Yesus berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa, betul? Ya, betul. Artinya Yesus tidak ngarang sendiri. Dia tidak berkata-kata berdasarkan kemauannya sendiri. Dalil penguatnya, ini perkataan Yesus, satu kata pun tidak saya pelintir. Di dalam Yohanes 5:30, apa Yesus katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tadi abang bilang Yesus bisa bertindak melakukan sesuatu tanpa instruksi, tanpa perintah, tanpa suruhan. Padahal pernyataan Yesus sendiri dari perkataannya, justru dia berkata, aku mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkannya, yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Begini. Nah, disinilah perbedaannya abang dengan Yesus. Oke, saya jawab Bang ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan iman. Iman itu seperti Yohanes ketika dia mau berjalan di atas air, dia akan meminta kepada Yesus, Yesus kalau kau itu, maka biarkanlah aku berjalan. Nah, ketika ia saat itu masih beriman, dia bisa berjalan di air. Tapi ketika ia ragu, ia bisa dia akhirnya nyemplung ke air itu. Tapi ketika ia beriman, makanya kata Yesus, kalau kau punya iman sekecil biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Oke, saya kasih ilustrasi Bang ya, tentang konsep bagaimana kuasa itu diserahkan kepada Yesus. Ketika Yusuf itu tiga kali. Yang pertama dia ketika di rumah Potifar, dia itu dikasih kuasa oleh Potifar untuk diberikan kuasa, kecuali tahta Potifar, kau uruslah semuanya. Jadi ketika orang bertanya kepada Potifar, udah saya serahkan kepada Yusuf, tanyalah kepada Yusuf. Nah, kemudian ketika ia di penjara, kepala penjara berkata, dia ini menjadi nomor tangan saya, perpanjangan tangan saya. Apa yang ia ini tanyakan kepada Yusuf. Ketiga, ketika ia berada di Mesir, Firaun itu mengangkat dia menjadi perdana menteri. Ketika orang datang kepada Firaun, pergilah kepada Yusuf, tanyakan kepadanya apa yang harus kau perbuat. Itu menjadi role model daripada Yesus. Kan sudah diberikan kuasa, artinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu yang ada di Alkitab. Artinya kita Saya itu nggak rasa abang perlu. ngasih perumpamaan nggak nyambung deh. Saya berusaha menyimak, tapi Iya, dengar. gimana ya?
ketika kita membahas tentang Yesus, Anda membahas tentang Yusuf. Iya, dengar Tadi dulu, pun Bang. kirain Yusuf ayahnya Yesus, ternyata Yusuf yang lain, seorang Iya, nabi. dengar dulu Bang, biar nyambung ke sananya. Jangan dipotong sebentar ya. Pernyataan tadi yang Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus. Kira-kira di situ ada setuju atau tidak? Itu pengakuan Yesus loh. Iya, artinya dari sebentar. Makanya saya berkata tentang kekuasaan Yesus. Apakah mungkin abang kan berkata itu kan harus dia ngikutin bapaknya. Dia selama di dunia, selama menjadi daging, dia harus tunduk kepada Bapa. Selama menjadi daging, bukan berarti ketika Allah Bapa menjadi manusia, dan kemudian dia meninggalkan tahtanya. Bukan begitu konsepnya. Ya kan? Makanya dikatakan Tuhan selalu menyerahkan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi kita nggak perlu bertanya kepada Allah Bapa lagi. Jadi kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diserahkan kepadanya. Makanya ketika saya bilang tadi, ketika orang Mesir, orang apa datang kepada Firaun, dia udah lagi nggak ini, udah saya serahkan kepada Yusuf. Bertanyalah kepada Yusuf, apa yang harus kamu perbuat. Sama halnya ketika kita datang kepada Allah Bapa itu sendiri, ya dia akan berkata, apa yang sudah dikatakan Yesus itu ikuti. Nah itulah yang kami imani. Mohon maaf Bang, bukan saya memaini. Nah, jadi kalau kata abang, jadi kalau seandainya Allah Bapa itu mengutus Yesus, apakah kita tidak boleh menuruti apa yang dikatakan yang diutus oleh Tuhan itu, Allah Bapa itu sendiri? Apakah kita tidak boleh itu mengikuti? Abang, kayak mana ya kita ini membahas sebuah konsep diskusinya itu, runutnya itu biar tertata gitu loh. Sekarang ini loh Bang, ketika Anda membahas tentang Yesus, ketika dia di dunia, dia harus tunduk kepada Bapa. Nah, Yesus di dunia, dia harus tunduk kepada Bapa. Pertanyaan saya gini deh, itu menunjukkan Yesus itu sebagai hamba dari Bapa, atau buat justru menunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Begini, kalau dia itu berasal dari Bapa, dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Anda saya berdasarkan statement dari Anda tadi. ya. Yesus ketika di dunia, dia itu memang harus tunduk patuh kepada Bapa, kan gitu. Benar. Ya kan? Itu kan yang. Nah, tindakan Yesus seperti itu menunjukkan dia itu sebagai manusia, hamba Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri? Ya karena dia berkuasa. Sedikit-sedikit. Oke, sebagai Tuhan itu sendiri. Tindakan Yesus, kan tadi Anda sendiri yang berstatement. Ya. Yesus di dunia ini, dia memang harus tunduk kepada Bapa, kan gitu. Nah, sikap Yesus yang harus tunduk kepada Bapa menunjukkan kalau dia itu sebagai manusia hamba Tuhan, ya, sebagai manusia hamba Tuhan, atau menunjukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, sekarang pekerjaan Yesus ada nggak yang melanggar daripada pekerjaan Bapa? Yang mana? Yang kira-kira yang dia melanggar? Kenapa jadi pekerjaan, Bang? Loh, Nah, apa yang begini? Apa yang tugasnya? Anda tadi punya statement. Loh. Yesus ketika di dunia memang harus tunduk kepada Bapa. Itu statementnya mau dirubah nggak? Harus nggak saya rubah. Enggak, oke. Memang dalilnya ada. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa ratap tangis dan air mata kepada Dia. Dia itu Sang Pencipta. Dan karena kesolehannya, doanya didengarkan oleh Dia, kan gitu. Doanya didengarkan. Jelas, saya juga setuju. Yesus ketika hidup di dunia, dia harus tunduk kepada Bapa. Maka pertanyaan saya, sikap Yesus seperti itu menunjukkan sebagai hamba Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Alamak, kayak mana? Fitnah pula jadinya. Yesus di dunia tadi katanya manusia, sebagai hamba Tuhan. Kenapa dibalik jadi sebagai Tuhan? Ayatnya juga Yesus memang dikatakan sebagai hamba Tuhan.
Ya, Ada kalau beberapa ayat, 3 Oke lah. ayat, 4 ayat kalau Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Ketika dia tunduk kepada Bapa, menunjukkan kalau Yesus itu manusia hamba Tuhan. Sebenarnya kan kita sudah sederhana Bang memahaminya. Sederhana kali. Iya, iya. Mungkin Iya kan? cara saya menjelaskan yang kurang tepat gitu ya. Tapi yang jelas apa yang sudah dikatakan bahwa aku adalah Alfa itu ayatnya itu coba menurut abang apa artinya? Aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan yang akhir. Nah kemudian memang sih kalau dalam ininya perjalanannya bahwa ia menyerahkan pas dia mau mati juga menyerahkan nyawanya kepada bapaknya gitu ya. Dia bahkan dia memanggil Eli Eli Sabaktani. Nah itu ya. Ya, oke lah untuk Bang, penjelasan. oke. Satu dalil enakan kita bahas Bang, biar kita ketika beda konteks nanti akan melebar, ya kan? Baik. Anda tadi mengutip Wahyu 1 nomor 7 dan 8. Ketika Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," kan gitu ya. Itu Iya. perkataan Yesus. Nah, mari kita lihat simak dari awal. Coba begini ya, ketika masalah Alfa dan Omega, di situ kan dia berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Perkataan Yesus. Itu kan Wahyu 1, oke? Wahyu 1 nomor 8. Lihat informasinya dari nomor satunya, dari nomor 1. Oke? Apa bunyinya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, dan seterusnya. Wahyu Yesus Kristus. Yesus menerima wahyu dari Bapa. Oke? Yesus menerima wahyu dari Bapa. Sekali lagi bunyi ayatnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ketika Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," itu wahyu siapa, Pak? Iya, itu wahyu dari Allah Bapa kepada Yesus. Nah, ketika masih di dunia. berarti yang Alfa dan Omega ketika dimaknai yang awal dan yang akhir yang tidak ada permulaan, tentu merujuk kepada Bapa, Sang Elohim. Kalau kita mau coba memahami yang dengan benar. Kenapa demikian? Karena ada satu lagi ayat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, ketika bunyi ayatnya, "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia." Dialah satu-satunya di situ pasti bukan Yesus, Bang. Iya. Karena Yesus terhampiri, bersemayam dalam terang, tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Memang sementara Yesus bisa dilihat. Nah, artinya di situ bahwa Yesus menerima wahyu, bahwa yang maha awal dan yang maha akhir ketika dipahaminya seperti itu, maka merujuk kepada pengutus Yesus, bukan kepada Yesus. Begitu. Oke? Oke. Jangan diputar balik. Nah, dipahami tapi- nggak kira-kira? Oke. Tapi memang begini Bang, ketika Allah Bapa itu sendiri menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa berada di dunia. Makanya ia menjadikan firman-Nya itu menjadi manusia dalam wujud Yesus untuk menggambarkan beginilah seharusnya Mana lagi? kehidupan manusia. Nah begitu. Memang iya, memang kita ya memang kalau kita berpikir sepertinya ada Enggak, dua di enggak. sini kan gitu ya. Gini loh Bang, maksudnya gini loh, bukan sepertinya, memang faktanya ada dua. Maksudnya Iya. gini, apa yang Abang sampaikan berdasarkan doktrin iman Abang, sebenarnya untuk iman Abang saya tidak akan masalah. Tapi ketika dikomparasi berdasarkan dalil, maka yang berlawanan itu pemahaman Abang dengan isi kitabnya, bukan dengan kami Muslim, bukan. Yang berbenturan bukan antara Anda dengan kami Muslim, bukan. Tapi penjelasan Abang sendiri berdasarkan doktrin iman dengan kitab yang Anda imani, itu yang tidak sinkron gitu loh. Ini yang sedang kita bahas. Ketika tadi Anda tiba-tiba mengutip kepada Alfa dan Omega, padahal itu adalah maksudnya wahyu yang diterima oleh Yesus. Berarti itu adalah perkataan Sang Elohim. Sang Elohim berkata yang maha awal dan yang maha akhir. Kalau Yesus kan
yang pernah mati dan hidup kembali. Beda. Beda, Bang. Beda. Belum lagi nanti kita menguji tentang kitab Wahyu ini, karena makin ke bawah itu narasinya makin mengerikan, semakin menunjukkan kalau yang berbicara di situ bukan Yesus anak Maria, bukan. Itu seperti ada pengajar sesat yang datang yang membisikkan kepada orang bahwa agar menuhankan Izin, Ustaz. anak orang. Moderator tolong dibantu dulu dikondusifkan. Ini ada akun Gerto. Kalau seandainya tidak bisa mic, saya nggak bisa berbuat apa-apa soalnya di sini nih. Walaupun saya mungkin sudah moderator. Saya nggak bisa turunkan, tidak bisa naikkan, tidak bisa membisukan. Ya. Oke. Silakan lanjut. Nanti kalau ini, oke, saya satu poin lagi deh. Ini ke poin-poin yang krusialnya ya. Dulu Ustaz. Siap. Hah? Gimana nih? Ustaz lanjut aja dulu. Bang Oke, J ini baik. enak diskusinya kok, dan mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Silakan Bang J. Oke. Kita sedikit menguji kitab Wahyunya, Bang. Ini juga disinilah mulai terjadinya keluarnya ajaran-ajaran Kristen ini dari ajaran-ajaran Yesus. Pertama, Yesus itu sebelum dia terangkat, sebelum terjadi peristiwa penyaliban, itu sudah berkata, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka semua sudah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Semua wahyu sudah selesai sebelum Yesus terangkat. Ajaran sudah selesai. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Itu ajaran Yesus, oke? Nah, berikutnya Yesus berpesan, hati-hatilah dan waspadalah terhadap pengajar palsu, nabi palsu, penyesat, karena dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, kan gitu. Dan akan tiba saatnya kamu jangan percaya. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3 dan 4, dan seterusnya. Nah, itu intinya pesan Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah, hati-hatilah, akan ada penyesat, pengajar palsu. Dia datang memakai nama Yesus dan berkata sebagai Yesus, mengaku sebagai Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada nggak peristiwa di mana orang mengaku bertemu dengan Yesus dan yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus? Ada nggak? Ada. Oke, saya bantu percepat. Contoh, setelah Yesus terangkat ke langit, ini pernyataan Yesus, nubuatan Yesus. Nubuatan Yesus harus terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti Yesus lagi gosip, kan gitu. Harus ada pembuktiannya. Hati-hatilah atau waspadalah terhadap penyesat. Dia akan datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, sebelum Yesus terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada dua peristiwa yang mengaku bertemu dengan Yesus dan yang ditemuinya itu mengaku sebagai Yesus. Salah satunya adalah peristiwa di Pulau Patmos. Wahyu di Pulau Patmos, abang di mute. Wahyu di Pulau Patmos yang mengaku Yohanes itu di Pulau Patmos, itu setelah Yesus terangkat ke langit. Iya kan? Ini saya pelan-pelan loh. Oke, sorry. Abangnya di mute. Ntar, Oke. saya sambil tampilkan data aja ya, ntar ya, biar saya tidak dibilang ngarang. Oke. Nah, karena kan abang santai dan kita by data ya. Ingat sekali lagi, ketika Yesus sebelum terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah terhadap pengajar palsu, terhadap penyesat. Dia akan datang, atau Mesias palsu, dia bilang. Dia akan datang dan berkata atau mengaku, akulah dia. Yesus berpesan, jangan percaya. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, nanti ada yang mengaku sebagai Yesus. Di mana buktinya? Kita buka di Wahyu ya. Ini sebelum ke
kitab yang lain, oke? Sebelum kita ke kitab yang lain. Nanti juga ada lagi yang mengaku sebagai wahyu. Karena apa? Dampak dari mengaku bertemu dengan Yesus sering menjadi patokan dalil untuk Kristen menuhankan Yesus. Padahal tadi sudah clear. Tadi sudah clear pernyataan Yesus, semua murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan gitu. Itu sudah percaya. Tiba-tiba terjadi pengajaran baru. Nah, kalau kita buka contoh, kita buka kitab Wahyu, ya kan? Di sini contoh. Yesus yang kita kenal, yang kita ketahui dan gambarnya beredar di seluruh muka bumi ini, wajahnya tampan, rupawan, ganteng dan sebagainya. Tiba-tiba ya, yang mengaku bertemu dengan Yesus menggambarkan sosok Yesus seperti apa? Kita buka ya, kita buka. Ini kitab Anda kan? Nih, yang Anda tadi bahas tadi ya, Wahyu 1. Di sini dikatakan apa? Dari sini ya, dari 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Bus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Pertanyaan saya, yang digambarkan di sini siapa? Oke, kalau ini kebetulan saya belum pernah memperdalam. Oke. Pernah baca Ini saya belum menurut Yohanes di Pulau Patmos, inilah Yesus datang kepada penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yesus itu yang digambarkan ganteng, tampan, rupawan, tiba-tiba di sini digambarkan matanya merah, rambutnya putih, ya kan? Tangannya memegang pedang, lidahnya tadi mana tadi ini nih? Nih. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Coba, tiba-tiba Yesus digambarkan lidahnya menjulur, tajam seperti pedang bermata 2. Ini ngeri kali. Ngeri. Mata merah, rambut putih, kakinya berapi, dan tangannya memegang bintang, lalu mulutnya keluar pedang bermata 2. Ini dipertanyakan, ini digambarkan sebagai Yesus. Padahal Yesus sudah mewanti-wanti sebelumnya, sebelum dia terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku melihat aku atau mengaku sebagai aku, Yesus berkata, jangan percaya, kan gitu. Nah, orang ini, Wahyu 1 ini yang seperti ini, di dalam Wahyu 22 nomor 16 kita buka ya. Nih, Wahyu 22 nomor 16 seingatku. Nah, di sini dikatakan apa? Ya, dia itu sebagai apa nih? Mengaku, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yang mengaku Yesus di sini, dirinya mengaku sebagai bintang timur. Nah, bintang timur di sini siapa? Kita buka Yesaya 14 nomor 12. Yesaya 14. Nah, ini bukan sebentar ya. Bukan karangan saya ya, Bang ya. Nih. Di sini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa.
Siapa bintang timur di sini, Bang? Bintang timur di sini siapa? Kalau kita buka di sini dikatakan nih kepadanya, pasal paling mencatat sebagai hukuman dikenakan kepada berbagai bangsa asing di Yerusalem. Hasil menunjukkan kepada negeri-negeri. Di sini dijelaskan bintang timur, bahasa Inggrisnya apa di sini, Bang? Tahu nggak? Saya pakai ini aja lah, Bible yang langsung ada versi bahasa Inggrisnya nih, biar abang paham ya. Yesaya mana? Yesaya 14 nomor 12. Nah, ini kan, hai bintang timur, putra fajar. Di sini apa bahasa ininya? Bahasa Inggrisnya Lucifer. Oke. Di situ kan Wahyu dikatakan 22 nomor bentar dulu, 16. Alif. Dia mengaku dirinya sebagai bintang timur, artinya Jatuh. sebagai Lucifer. Nah, itu pengakuannya. Jadi yang datang bermata merah, rambut putih, lidahnya keluar pedang, bermata dua, tangannya memegang bintang, dia mengaku sebagai bintang timur, alias dalam bahasa Inggrisnya disebut Lucifer. Dan ini tadi Yesus berkata, hati-hati, nanti akan datang memakai namaku. Jangan kamu percaya atau jangan ikuti dia. Tertulis di Lukas gitu loh. Begitu, Bang, pesan Yesus. Nih kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Karena Yesus sebelum terangkat ke langit, dia sudah memperkenalkan siapa dia, siapa jati dirinya, kalau dia itu sebagai utusan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada yang datang bertemu dengan Yohanes yang tampak lidahnya aja terbagi dua, seperti dua mata pedang. Lalu dia memegang bintang, matanya merah, rambutnya putih, sambuknya suaranya bagai desau air bah, dan sebagainya gitu. Ini mengerikan, kawan. Penyesat itu datang, penyesat itu ada. Penyesat itu datangnya dari internal itu sendiri. Kita nggak usah kemana-mana. Berdasarkan kitab Anda sendiri, kalau di sini dibahas 1 Yohanes 2 nomor 18. Ini saya baca nih. Hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Apa di ayat berikutnya? Nih poinnya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pengajar sesat itu sudah ada, dan dari internal Kristen itu sendiri. Makanya ketika Yesus mewanti-wanti, ada yang mengaku bertemu dengan dia, menyesatkan banyak orang, maka pernyataan Yesus itu harus dibuktikan. Dibuktikannya di mana? Berdasarkan kitab Anda, dari internal itu sendiri. Oke? Oke. Terima kasih buat pencerahannya. Tapi ya itulah, artinya kita pun sudah diajarkan dari buahnya lah kamu mengenal, kan gitu dia. Artinya ya kami harus, nggak semua, walaupun seorang pendeta juga nggak semua dia mengajarkan tentang kebenaran, kan gitu ya. Artinya dari buahnya lah kami harus mengikuti pengajarannya. Betul, Bang. Abang sedang mengutip di Wahyu 7 nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Berkaitan dengan nabi palsu dan pengajar palsu, betul? Iya, betul. Nah, baik. Pembuktian pernyataan Yesus di situ, dari buahnya kamu mengenal Yesus. Matius
7:21-22-23. Poinnya di 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, yang melakukan demikian, bernubuat, bermukjizat, memanggil Yesus Tuhan, itu siapa? Siapa, Bang? Waduh. Orang Islam. Sorry, ini lagi di jalan. Ya, artinya Yang berbuat demikian, iya. lain tiada bukan justru orang Kristen. Setiap minggu ke gereja manggil Yesus Tuhan. Ketika dia datang kepada orang sakit, bernubuat, bermukjizat, menyembuhkan orang, manggil nama Yesus Tuhan. Semuanya itu digenapi oleh Kristen. Siraba-raba lama-lama enak juga, siraba-raba lama-lama enak juga. Ayo ikuti saya. Justru orang-orang seperti inilah yang Yesus katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kamu semua pembuat kejahatan. Itu semua sudah dikatakan oleh Yesus. Kembali lagi kepada Anda, karena Anda mengikuti pengajar palsu, nabi palsu, penyesat. Dengar dulu sebentar, Bang. Sebagai statement terakhir ya, lagi kebetulan mau lanjut kerja ya. Ya, artinya memang tidak semua orang yang mengatakan tentang kebenaran itu melakukan kebenaran. Ketika orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu memaksakan atau memaksakan seluruh Taurat, tapi mereka tidak mau melakukan. Nah, itu dikatakan kepada mereka firman itu. Nah, itu dia. Jadi nggak semua orang yang mengatakan ya dalam ini segala macam, tapi kelakuannya di luar ternyata melanggar firman Tuhan, itu disampaikan pada mereka. Tapi ya saya mengucapkan terima kasih, Bang, buat diskusinya ini. Kebetulan saya ada mau lanjut kerja dulu. Nanti kalau memang ada live berikutnya, kalau memang saya boleh naik, saya akan naik lagi. Saya izin, Bang. Itu baru satu ya. Baru satu yang mengaku bertemu dengan Yesus dan menjadi ajaran, menjadi patokan untuk Kristen, dijadikan sebagai barometer kebenaran dan dijadikan kitab suci. Pertemuan Yohanes di Pulau Patmos, kitab Wahyu. Ya, kedua nanti pertemuan orang berikutnya ketika dia di Damsyik, mengaku pula bertemu dengan Yesus. Nah, nanti juga jadi pengajaran. Nah, ini juga nanti sebagai ajang pembuktian berikutnya. Dan dua kasus ini, peristiwa ini, semua diceritakan setelah Yesus terangkat ke langit. Poinnya di situ, Bang. Semua yang mengaku bertemu dengan Yesus, semuanya itu peristiwanya setelah Yesus terangkat ke langit. Padahal Yesus itu berkata, datangnya turunnya nanti ke bumi disertai dengan tanda-tanda seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Begitulah tanda-tanda kedatangan anak manusia. Gitu. Kedatangan kedua kalinya itu nanti. Nah, makanya tapi sebelum dia datang dan sebelum dia pergi berbicara kepada muridnya, nanti hati-hati ya, akan ada nanti yang menyesatkan, Mesias palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Itu nanti pakai namaku, tolong kalian jangan percaya, itu kata Yesus. Nah, ya, artinya menyesatkan ini, banyak orang dan banyak pengikut. Terbuktilah sekarang. Semoga kita terbuka kebenaran apa yang menjadi pesan dari Yesus. Ya, artinya kalau ada yang datang ini tapi dia membantah tentang Mesias yang sudah datang itu, maka itulah dia, gitu dia. Kalau ada yang membantah itu, itulah yang disebut dengan firman itu. Jadi kalau ada yang membantah tentang konsep keselamatan itu, nah itulah yang disebut dengan ayat itu. Aduh. Jadi beginilah menghadapi orang yang tidak akademisi. Hati-hati, waspadalah. Kan Yesus berpesan, waspadalah. Akan ada penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia, berarti akulah Yesus.
akan tiba saatnya kamu jangan percaya. Itu Yesus sebelum terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, di muka bumi ini ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus? Ada nggak? Itu pertanyaan saya. Ya tentang kasus yang abang bilang yang Saulus bertemu dengan yang di apa namanya di Wahyu itu yang saya tahu. Berarti ada kan? Berarti ada kan? Di situ gini, nggak ada yang membantah apa namanya, nggak ada yang membantah tentang juru selamat di situ. Yang mereka Sebentar, poinnya dulu Bang. Sekali lagi, ketika Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, ketika Yesus berkata, waspadalah jangan disesatkan, akan datang memakai namaku. Nah, pernyataan Yesus ini kira-kira perlu digenapi atau tidak? Jujur. Ya sekarang apa yang dikatakan itu memang harus tergenapi, harus tergenapi. Nah, kalau harus tergenapi, ketika Yesus kata saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Iya, mungkin yang abang baca yang Saulus itu kan. Tapi nah, kan ada ya. Ada ya, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Oke, sekarang gini pertanyaannya. Nah, kalau memang setelah ada, sebentar bang, setelah ada, berarti ini pernyataan Yesus terbukti, oke? Nah, setelah ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Ya sekarang dia ngebantah nggak tentang konsep Yesus? Kalau emang itu Yesus sendiri kan gitu dia. Itu dengar gini, itu nggak harus yang tertulis untuk ke masa yang akan datang juga mungkin akan seperti itu. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Bang, poinnya ingat tadi. Anda sudah percaya pernyataan Yesus digenapi, harus digenapi karena Yesus kan mengatakan sesuatu yang berbobot. Tidak mungkin mengatakan sebuah gosip kan gitu. Dan tergenapi benar, ada yang bertemu, ada. Satu poin lagi, ketika ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Nah, pesan Yesus sebelum dia terangkat ke langit sebagai anak manusia tuh masih mengajar di muka bumi. Pertanyaan saya, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Iya, suruh percaya. Matius 24, 4-5, Yesus berkata jangan percaya atau jangan ikuti dia. Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan jangan ikuti mereka. Kenapa kau pelintir ayatnya? Mana aja? Aku lagi di jalan ini. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Nah, iya. Pesannya percaya. Sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Dan itu antikris itu dari internal Kristen sendiri. Nah sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus dan menjadi pengajaran? Kata Yesus nanti kan dia akan menyesatkan banyak orang. Pesan Yesus, ketika ada yang mengaku bertemu dengan Yesus jangan percaya. Sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus di muka bumi ini? Ya sekarang gini, yang disesatkan yang mana dulu? Sekarang kan yang datang itu yang di Alkitab itu menyesatkan nggak? Oke. Paulus menyesatkan nggak? Coba Wahyu 1, ketika tadi digambarkan Yesus itu sebagai orang yang lidahnya menjulur seperti pedang bermata dua, apakah Yesus demikian? Ya sekarang gini, pengajarannya menyesatkan enggak? Rambutnya putih, matanya merah, lidahnya menjulur seperti pedang bermata dua. Apakah Yesus demikian? Ya saya juga tidak tahu, tapi ya enggak lah. Ya kita juga tidak akan terima. Orang fotonya banyak beredar, Yesus itu tampan rupawan, menjadi rebutan para wanita. Oh, enggak. Dia akan percaya. Makanya yang demikian kata itu kan yang mengaku bertemu dengan Yohanes. Dan Yohanes melihatnya seperti itu tampilannya, mengaku bertemu dengan Yesus.
Maka pertanyaan Yesus sekali lagi saya bilang, harus percaya atau jangan percaya. Udah gitu yang dilihat itu mengaku dirinya sebagai bintang timur atau Lucifer. Ya, Kenapa kalian nggak sadar-sadar? Ya sekarang ajarannya yang menyesatkan yang mana, kan siapa tahu emang hal itu belum tergenapi kan gitu. Mungkin itu yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Itu Loh, waktunya sudah dekat. Kata Yesus, waktunya sudah dekat. dengan Tadi ini loh. pengajar-pengajar antikristus itu datangnya dari antara kita, kata ayatnya. Dan Yesus mengatakan, waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Itu kata Yesus loh. Ya sekarang gini, di ajarannya menyesatkan enggak kan gitu dia. Kalau memang dia Oke. memang Yesus sendiri yang datang. Nah. Yesus sendiri yang datang dan mengajarkan tentang konsep apa juru selamat itu, ya berarti itu dirinya sendiri. Oke, bukan baik. Sekarang yang kita ia sebutkan pembuktian dalam ayat itu. ajarannya. Coba. Yesus ketika dia ada mengajar di tengah Bani Israel, mengajarkan menyembah satu Tuhan, atau Tuhan yang benar itu hanya satu, satu-satunya Tuhan yang benar. Coba, berdasarkan pernyataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ini pembuktian kan sekarang? Kita ke ajaran Yesus dulu. Menurut ajaran Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Mak, kenapa jadi ke Yesus? Itu tanda itu. Tanda on. Kalau satu-satunya Bapa dan Yesus berarti ada dua. Kan udah bilang, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut Yesus di situ, di Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Iya, Yesus. Kacau. Kau pelintir pula bunyi ayat. Waras sedikit dong. Sekali lagi, kata Konsep. Yesus, dengerin, Oke. bunyi ayatnya dengerin. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, alias utusan. Berdasarkan satu ayat itu, dari pernyataan Yesus itu, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Yesus atau Bapa sama juga, satu. Loh, kok malah jadi ada dua? Domba penipu dalam nama agama. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.